Pasti udah pada tahu lah ya, Gen Z itu hidupnya serba digital. Tapi, pernah kepikiran nggak sih kalau setiap gesekan dan unggahan mereka itu bukan sekedar kebiasaan? Tanpa kita sadari, mereka itu lagi nulis ulang aturan main dunia keuangan loh. Dan dampaknya bakal kena ke kita semua. Coba deh bayangin, setiap kali kita nge-tap buat bayar kopi atau nge-swipe buat lihat tren baru, itu semua sebenarnya lagi ngebangun sebuah cerita besar. Transaksi digital kita tuh udah bukan cuma soal pindah uang, tapi jadi semacam jejak digital yang ngasih tahu siapa kita dan apa yang penting buat kita. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan Gen Z yang paling jago soal digital, cerita apa sih yang lagi mereka bangun lewat jutaan interaksi digital setiap harinya? Apa yang bisa kita pelajari dari kelakuan mereka? Dan ini nih, poin utamanya. Cerita yang mereka bangun itu bukan sekedar tren sesaat yang bakal lewat gitu aja. Ini tuh revolusi. Benar-benar perubahan mendasar soal cara kita ngelihat nilai, loyalitas, dan bahkan interaksi kita sama uang itu sendiri. Oke, kita mulai dari teka-teki yang pertama, soal loyalitas. Puluhan tahun, brand-brand besar itu bangun kerajaan mereka dari pelanggan setia. Tapi, begitu masuk ke era Gen Z, kayaknya aturan mainnya berubah total. Nah, ini pertanyaan yang bikin para bos-bos marketing garuk-garuk kepala. Kenapa sih generasi ini kayaknya pelan-pelan banget soal merek? Apa mereka emang nggak peduli? Atau ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya? Coba kita lihat datanya ya. Sebuah studi di Indonesia tahun 2019 nemuin sesuatu yang aneh. GoPay, yang notabene paling banyak dipakai, ternyata loyalitas pelanggannya paling rendah. Cuma 29%. Ini bukti nyata kalau populer itu belum tentu berarti setia. Dan ternyata ini bukan cuma kejadian di dunia e-wallet aja loh. Data dari Forbes ngejelasin kalau ini emang tren generasi. Cuma 37% Gen Z yang ngaku loyal sama satu brand. Bandingin deh sama baby boomers yang angkanya 56%. Jauh banget kan? Jelas ada pergeseran besar di sini. Oke, jadi kalau bukan loyalitas model lama, terus apa dong yang bikin Gen Z mau bertahan? Nah, buat jawab ini, kita harus geser dari opini ke data. Untungnya, ada sebuah penelitian akademis yang ngasih kita petunjuk penting. Jadi, para peneliti di Surabaya coba mecahin misteri ini. Mereka menganalisis para pengguna GoPay dari Gen Z pakai sebuah model yang, ya namanya agak ribet. Tujuannya simple banget kok. Mereka bukan cuma nanya, kamu pakai aplikasi ini nggak? Tapi lebih ke, faktor apa aja sih yang bikin kamu mau terus pakai aplikasi ini? Faktor kunci pertama yang mereka temuin adalah persepsi kegunaan. Kedengarannya akademis banget ya, tapi intinya gini, Gen Z itu selalu nanya ke diri sendiri, aplikasi ini beneran bikin hidup gue lebih gampang nggak? Bisa hemat waktu, duit, atau tenaga gue nggak? Kalau jawabannya nggak, ya udah, mereka bakal cari yang lain. Sesimpel itu. Faktor kunci kedua adalah persepsi kemudahan penggunaan. Nah, ini juga gampang banget dipahami. Gen Z itu nggak punya waktu buat aplikasi yang ribet atau bikin pusing. Pertanyaan di kepala mereka itu, ini app gampang dipakai nggak? Gue bisa langsung dapet apa yang gue mau tanpa harus mikir keras. Jadi kesimpulan dari penelitian itu benar-benar jelas banget. Buat Gen Z, berguna dan gampang itu bukan fitur tambahan, tapi harga mati. Kalau sebuah layanan digital nggak memenuhi dua syarat ini, ya udah, wassalam. Mereka bakal pindah tanpa pikir dua kali. Loyalitas mereka itu bukan ke brand, tapi ke fungsi dan efisiensi. Oke, sekarang kita udah tahu apa yang dicari Gen Z dari sebuah produk. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka mikir kayak gitu? Nah, buat jawab itu, kita harus pindah dari data teknis ke dunia budaya yang ngebentuk cara pandang mereka. Pasti kita semua familiar lah ya sama istilah FOMO, Fear of Missing Out. Tapi, ada sebuah laporan yang ngasih konsep baru yang menurut saya brilian banget buat Gen Z, yaitu Filter on My Own. Jadi ini bukan lagi soal takut ketinggalan, tapi justru soal punya kekuatan buat milih dan nyaring sendiri apa yang benar-benar penting buat mereka. Coba dengerin kutipan dari salah satu responden Gen Z di Indonesia ini. Menjadi otentik berarti menunjukkan kepercayaan diri dengan lantang. Wah, dalam banget ya. Intinya, keaslian itu jadi mata uang baru, bukan lagi soal ikut-ikutan orang banyak, tapi soal pede buat nentuin jalan hidup sendiri. Terus apa aja nih yang lolos dari filternya Gen Z? Ternyata mereka ini sangat selektif. Mereka nggak ikutin semua tren, tapi milih tren-tren mikro yang bisa jadi cara buat nunjukin jati diri. Mereka juga prioritasin kesehatan, bukan buat pamer, tapi lebih ke soft flex, cara halus nunjukin disiplin dan pencapaian. Mereka juga haus banget sama pengetahuan praktis, kayak literasi keuangan atau tips-tips karir. Dan yang paling penting, mereka suka konten yang jujur, apa adanya, dan relatable, kayak video A Day in My Life di TikTok. Oke, jadi kita udah punya datanya nih, soal apa yang mereka mau, berguna dan gampang. Kita juga udah dapat wawasannya, kenapa mereka begitu, karena nilai keaslian dan kurasi.
Nah sekarang, ayo kita lihat gimana prinsip-prinsip ini bukan cuma ngebentuk selera konsumen, tapi juga masa depan keuangan secara global. Nah, ini dia lompatan besarnya. Tuntutan Gen Z soal aplikasi yang simpel, efisien, dan terintegrasi itu udah bukan lagi cuma selera pasar anak muda. Ini udah jadi semacam cetak biru atau blueprint buat semua layanan digital yang mau sukses di masa depan. Titik. Dan ternyata, ide ini nyambung banget sama pandangan dari World Economic Forum. Mereka bilang, gelombang inklusi keuangan selanjutnya itu bukan soal membangun sistem yang baru dan rumit dari nol, tapi soal menata ulang platform yang udah kita pakai setiap hari. Dan pusat revolusinya ada di platform komunikasi. Coba lihat deh, aplikasi kayak WeChat di Tiongkok atau Botim di Timur Tengah. Dulu kan cuma buat chatting ya, sekarang udah jadi ekosistem lengkap. Kamu bisa ngobrol sama teman, bayar tagihan, belanja, sampai ngurus layanan pemerintah, semua dalam satu aplikasi. Pendekatan kayak gini tuh bener-bener ngeruntuhin semua hambatan dan bikin semua orang bisa ikut berpartisipasi di ekonomi. Gak heran kan kalau pendapatan fintech di wilayah kayak Timur Tengah dan Afrika Utara diprediksi bakal meroket. Oke, sekarang mari kita tarik benang merahnya. Gimana ceritanya sebuah studi soal e-wallet di Surabaya bisa nyambung sama tren ekonomi global? Ternyata semuanya saling terkait. Gini ceritanya, kalau kita urutkan. Pertama, kita mulai dari data. Sebuah studi di Indonesia ngebuktiin kalau Gen Z itu menuntut dua hal, berguna dan gampang dipakai. Kedua, budaya. Tuntutan ini ternyata didorong sama nilai inti mereka, yaitu keaslian dan prinsip menyaring sendiri. Dan yang ketiga, tren global. Nah, ternyata prinsip-prinsip yang sama persis inilah yang sekarang jadi motor penggerak masa depan keuangan inklusif di seluruh dunia. Keren kan? Pada akhirnya, semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir, perubahan yang digerakkan oleh Gen Z ini bakal ngubah cara kita semua berurusan dengan uang. Jadi, pertanyaan yang sesungguhnya bukan lagi apa isi aplikasi pembayaran di HP Gen Z, tapi gimana prinsip-prinsip mereka bakal ngebentuk masa depan layanan keuangan yang ada di saku Anda.